Inilah headline news Metro TV bangkit bergerak bersama. Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hari ini mengadakan rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan Reno Leksa langsung dari lokasi. Reno, apa saja yang dibahas di rapat paripurna hari ini? Selamat siang Livia dan juga pemirsa. Dalam rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023 ini sedikitnya kami lihat ada 5 hal yang menjadi topik utama di agenda sidang pada hari ini. Saya akan sampaikan satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan laporan Komisi 8 DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan atau fit and proper test terhadap para calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2022-2027 dan ini kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berikutnya poin kedua adalah tentang pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang usul inisiatif Komisi 2 DPR RI. Ini terkait dengan rancangan undang-undang tentang sejumlah provinsi di Indonesia. Sebut saja ada wilayah Sumatera Selatan, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Provinsi Bali, Kalimantan Tengah, Maluku, dan seterusnya. Dan nanti juga sudah akan dilanjutkan pengambilan keputusan dalam sidang paripurna hari ini. Poin ketiga adalah terkait dengan persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Yang keempat adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap yang pertama terkait dengan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian untuk poin yang kedua adalah rancangan undang-undang tentang landas kontinen, ini terkait dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berikutnya poin terakhir yang yang menjadi topik utama di sidang paripurna pada hari ini 17 November 2022 adalah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dan memang sidang paripurna ke-10 yang seharusnya dimulai tadi pada pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat, tadi sempat molor 15 menit. Dan sudah berakhir tadi kurang lebih pada sekitar pukul 11:35 waktu Indonesia Barat. Dan sidang paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan kemudian kalau tadi kami pantau berjalannya proses sidang paripurna hari ini sempat diskors 2 kali. Skors yang pertama ini adalah karena dari ada perpindahan transisi begitu dari pembahasan topik pertama ke topik kedua. Kemudian skors yang kedua ini dilakukan karena masih menunggu dari pihak perwakilan dari pihak pemerintah ketika akan membahas topik yang kelima. Ini terkait dengan pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dan kalau kami pantau tadi sedikit sekali anggota DPR RI yang mengikuti sidang paripurna ke-10 hari ini secara fisik. Karena memang tadi lebih banyak anggota DPR RI yang mengikuti sidang paripurna ini secara daring. Kemudian tadi disampaikan di awal oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bahwa ada juga ratusan anggota DPR RI yang tidak bisa atau absen begitu mengikuti sidang paripurna hari ini karena memang masih memiliki agenda tersendiri di luar yang masih terkait dengan agenda sebagai anggota DPR RI. Livia. Reno, lalu apa hasil sidang paripurna untuk sejauh ini? Ya, betul sekali kalau dari 5 poin tadi yang sudah saya sampaikan, masing-masing poin ini sudah ada hasilnya begitu. Yang pertama adalah terkait dengan laporan Komisi 8 DPR RI terhadap hasil fit and proper test calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI periode 2022-2027. Ini juga hasil fit and proper test sudah menghasilkan 9 nama calon anggota KPAI dari 18 nama sebelumnya yang mengikuti proses fit and proper test. Dan ini sudah disetujui oleh mayoritas anggota DPR RI untuk nantinya akan dilantik begitu ya di masa yang akan datang. Berikutnya adalah setiap fraksi ini juga menyampaikan pendapat tentang RUU 8 provinsi secara tertulis. Jadi sebenarnya para masing-masing fraksi ini diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan pandangannya terkait hal ini, tetapi demi menghemat waktu maka ujaran atau penyampaian pendapat dari masing-masing fraksi disampaikan secara tertulis. Kemudian poin ketiga adalah tentang persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan. Ini juga sudah ada hasilnya, Livia dan juga pemirsa, bahwa anggota DPR RI ini menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Shane Patayama.
dan ini juga sudah disetujui oleh pihak anggota DPR RI. Untuk agenda keempat, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 2 rancangan undang-undang ini juga disetujui. Dan yang terakhir adalah ini yang menambah jumlah provinsi lagi di Indonesia. Karena untuk rancangan undang-undang terhadap daerah otonomi baru Papua Barat Daya ini sudah disetujui untuk menjadi undang-undang. Ini berarti, Livia, hari ini 17 November 2022, Indonesia resmi memiliki 38 provinsi di dalam Republik Indonesia. Dan tadi juga sudah disinggung mengenai, kami sempat menyinggung kepada Ketua DPR RI Puan Maharani bagaimana kemudian kelanjutan terkait dengan Panglima TNI Indonesia, karena tanggal 21 Desember 2022 Jenderal Andika Perkasa ini juga memasuki usia pensiunnya. Puan Maharani mengatakan bahwa akan ada langkah-langkah yang terstruktur dan juga terjadwal untuk memastikan hal tersebut. Sementara demikian, Livia, informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari gedung DPR RI. Kembali ke Anda di studio. Reno Reksa melaporkan langsung dari DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda.